Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musaddiqu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha wal yafsuk an yasarihi talata wal yasta'in billahi minasyaitonir talata wal yatahawwal an jabihil ladhi kana alaihi. Rawahu Muslim Al-Jami. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'a idalam nalikane ningali kudelok sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh ningali delok ar-ru'ya ing impen ar-ru'ya ing impen atau mimpi ar-ru'ya ing impen. Bahwa dalam hadis ini insyaallah akan menjelaskan tentang ketika kita bermimpi buruk, tentang mimpi yang rohukan semit sopo siro hati sopo si akaduku tidak habis hati impen. Jadi ketika kalian ini, ketika kita kabeh melihat mimpi yang kita tidak sukai, yang rohu kan sengit atau yang tidak kita sukai, sering mimpi waktu ilok mimpi. Memang sebagai manusia kita ini tidak jarang atau sering kita mengalami mimpi. Mimpi itu baik buruk ataupun bermimpi yang baik atau yang baik. Jadi kabeh manusia yang hidup ini pasti akan mengalami mimpi. Akan pasti mengalami mimpi. Namun di sini bahwa perlu kita ketahui mimpi itu ada 3 macam. Ada 3 macam atau 3 jenis mimpi. Mimpi yang pertama yaitu mimpi yang baik. Mimpi sing baik, sing bagus. Ini merupakan jenis yang pertama. Ilah mimpi sing bagus-bagus. Sing baik. Mimpi sing bagus tuh mimpi. Mungkin pakai duit paling enggak. Campur. Pesan dikira kunti gitu lah. Kalau mimpi. Iya. Jadi mimpi yang baik ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mimpi yang baik ini berasal dari Allah sebagai kabar gembira kepada manusia. Mimpi dan dimasuki Ya benar. rumah tingkat. Kita mimpi ke rumah tingkat kita di rumah. Mobil telu. Padahal rumah ini ada buku. Tapi mimpi rumah tingkat mau ini sajerone mimpi. Mobil telu ini sajerone mimpi. Ya ada tuh orang ini mimpi. Padahal rumah yang butuh boro-boro mobil sepeda berduit. Tapi yang si bagus pengono nego ini sajerone mimpi. Makanya
Jika kita ingin bermimpi maka tidurlah. Maka pengen mimpi turun baik. Mimpi bukan. Pengen sugih sederhana mimpi harus turun dulu. Maka karena dheweke duwe bayangan rumah tingkat, mobil duwe, kira-kira pengen terwujud, akhirnya kan udah karo batur. Kita mau pergi mimpi rumah tingkat, rumah kita. Tiga guyur di Pak, rumah dewan berpuluh. Tiga guyur dulu. Mimpi paling karena mobilnya dari rumah. Tiga guyur. Ya mungkin saat itu kita ditertawakan hebat tuh di dulu. Ini sekali ibu berbagai waktu aja kayak si orang-orang mimpi si lalu. Tapi karena dia mimpi yang pengen terwujud, jika kita ingin meraih mimpi maka bangunlah. Walaupun kita udah butuh borong-borong juga kendaraan, dia merantau, usaha kerja, balik-balik, gawe upah beneran, tingkat, balik-balik mobil takkan terasa. Mau si tiga guyur di tangga bature, ribet dari dia. Jadi mimpi sing mau terwujud. Sing mau guyur dan tidak pernah orang bisa berbicara apa-apa. Iya ya, ini sih benar berarti mau. Ini benar. Mau sajerone mimpi peira pengen dua umat tingkat dalam mobil sekian kenyataan bahwa sirah bisa dipakai umat kalau mobil. Inilah mau tiga guyur dan dia pada makanya gue bakal pengen mimpi dulu, bakal pengen meraih mimpi bangunlah. Yuk bangun usaha sindiran. Iki mimpi sing pertama, kapan mimpi bagus berarti sing Gusti Allah. Terus yang kedua, jenis yang kedua yaitu mimpi buruk yang datangnya dari setan. Mimpi buruk di surat Takwir. Mimpi buruk. Ini mimpi yang kedua, mimpi yang buruk. Gue yakin kita pasti mengalami mimpi buruk, sehingga mimpi tersebut ditafsir sampai diartikan makanan makanan. Padahal itu mimpi dari setan. Terus yang ketiga, mimpi yang datang dari diri manusia sendiri. Jadi fisik tekanan awak dewe, atau mimpi yang datang dari mata hati kita, yang disebut dengan hati fantasi. Mimpi si tekanan sakit awak dewe. Jadi mimpi ada telur siji, mimpi si bagus berasal dari Allah, mimpi buruk itu berasal dari datangnya dari setan. Siji mimpi si teka dari diri manusia itu sendiri. Si awak dewe. Bisa jadi. Bawa kepain-pain. Terlalu pikiran gitu. Ini kau iya enak. Dia pun aneh diri sendiri ya. Kegawan di awak dewe. Contoh kita mimpi juga terbatur. Artinya mau dia kejar-kejaran layu-layuan, kegawan ini jeruk mimpi. Ya, aku lagi dari diri Jadi itu berasal sendiri. Ini berawal dari aktivitas kita. Sebenarnya memang guyonan kalau kita mau berwujud mimpi nih
Iya. Ngobrol kebuyu, bahasa tekan turun kebuyu kan. Kau waktu kegawan itu ya kata itu bahasa gitu. Itu mimpi. Ada yang lindur. Ya bisa yang tidur karena ada bayangan dalam tidur. Jadi lindur itu ada bayangan di dalam tidur. Bayangan tersebut aktivitas kita pada siang hari dibawa-bawa dalam tidur kita. Keluaran mimpi digawani pada DDP. Berawal dari aktivitas yang mungkin terlalu melelahkan, ada mungkin terlalu menakutkan sehingga hal tersebut bisa masuk ke dalam tidur kita. Ini. Terus kita kata Nabi, apabila kita melihat mimpi yang tidak disukai atau mimpi yang buruk, maka Nabi kalian besut maka becik ngiduha sopo akaduku di antara kalian. Ngiduh meludah dari wongkota itu. Maka becik ngiduha, maka hendaklah kita meludah cairan yang ada di dalam mulut kita ini ludah namanya. Salah satu anjuran pada saat kita bermimpi berburuk ada 3. Yang pertama falya besuk, maka hendaklah kita meludah nganya sarihi saking arah kiwene ahadukum, saking arah kiwene sira kabeh. Ini dua, iki pira arah kiwene talatan kelawan telur abalan. Ketika kita tidur terus mimpi ingin orang enak, mimpi belenak, katakanlah bermimpi buruk, hendaklah kata Nabi kita meludah ke dari sisi kiri, meludah dari sisi kiri, talatan 3 kali. Lagi dulu orang disangka-sangka ketemu di sejroné mimpi belenak. Ilok mimpi belenak pun. Tapi bakal mimpi belenak ada kata-kata tidak patut kita menceritakan mimpi buruk kita, tidak patut. Cukup mengatakan ada yang harus berdampingi kau, tidak patut untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi anjuran pada saat kita merasakan mimpi buruk di dalam tidur kita, hendaklah kita meludah ngidu di sisi kiri, ing telu. Pasangan lagi turu mimpi buruk, mimpi belenak. Turu dia bareng laki rapi, kelingan mau ngaji. Maka sirah mimpi belenak, mimpi blesak, mimpi buruk ajak kali meludah ke kiri 3 kali. Lagi di undang-undang di setan atau kerja-kerja atau musik lagi bulat segala macam itu belenak lah. Mendadak terbangun, teringat dalam pikirannya pada saat mengaji meludahlah ke sisi kiri. Terbangun secara mendadak langsung hidur kiri. Akhirnya dia hidur. Berarti promo sekarang. Si Indoni penting kena badannya, rayunya si Indoni. Tapi dari si Indoni pintu langsung jingkot. Mecah-mecah, lalu ternyata Nabi dia. Ini hati-hati ya, dalam bekerja pun juga harus berhati-hati. Orang asal gitu
juga lagi dikit. Kami wong ini. Kalau kilo dikit ini ada wong tak beli, sisi kime lagi. Soalnya kadang-kadang wong turun iringan kadang-kadang lakinya burakinya kan perlu hati-hati. Jadi kita bangun, ambil posisi yang baik, dan kira-kira ludah yang kita keluarkan ini jangan sampai berceceran. Kunci tangi gara-gara mimpi buruk langsung tidur di trafik ke di teluk. Turun mati, lagi di tadi. Muncul sing amben. Karena mohon pengen makan di WC, dibuat di ketahan. Bener cuk, mana ada orang itu terlalu. Berarti penyakit paling kuat. Bener paling baik. Mimpinya berenak, kata mimpinya tiba. Mimpi benar sih digawe benar orang dapat. Jadi hati-hati. Bila perlu kita jangan sembarang meludah pada asal tempat. Cari bukan alat tisu, ya coba ke tisu. Itu deh. 3 kali. Bukan alat piring ya, ini mah diwadai. Meludah lagi. Zaman kalau masih misalkan kabin. Pengenci. Para di kamar mandi bukan. Di kamar mandi Ya, betul baik. Dikit mana nih. bukan beli yang wadai itu nadai itu yang marah di baik. Iya, para di olah baik. Itu gitu loh. Ke arah ke sini. Dia main dari kita kemana? Itu menunda ke sisi kiri ini karena sisi kiri ini lebih kita kenal dengan sisi setan. Jadi itu menunda ke kiri ini meludahi setan. Ada sampai lihat meludahi setan, lagi dia masih diludahi. Setan. Ini harus hati-hati. Kita harus memposisikan tempat telur untuk mengeluarkan ludah yang akan kita keluarkan. Jadi kata ini benar, jaga kanjeng Nabi meludahlah ngidua ning kiber pinter. Ini anjuran. Karena ini kita sedang diganggu dalam tidur kita oleh setan. Ngidupin telur iki ngidui setan. Karena setan lebih dikenal posisinya ada di sebelah kiri dalam mengganggu kehidupan kita. Basic pertama ngidui ping telur di arah kiri. Iki anjuran tapi saat kita sedang merasakan mimpi buruk di dalam tidur. Yang kedua, wal yasta'in billahi minasyaitonir talatan. Wal yasta'in lan becik nyuwunaken pitulung perlindungan sapa ahadukum billahi kelawan Gusti Allah, nyuwun perlindungane mau minasyaitoni saking gangguan setan. Nyuwun pitulunge mau taatan kelawan telung ambalan. Maksudnya wal yasta'in billahi minasyaitoni, dan hendaklah kita memohonkan perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pikiran tangan 3 kali. Terus hidup telur ning arah kiwe ping telur, baru kita memohon perlindungan kepada Allah sambil mengucapkan kalimat ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir
billahi minasyaitonir rajim. Mula berlindung dengan Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi wis hidup itu baru mengucapkan ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gangguan setan yang terkutuk. Laki lekru kasih kata kaget gara-gara Nabi mengucapkan itu mau terus balik bahasa tahu kita sebab ya jawabannya masih lebih setan. Jadi untuk itu kita hendaklah mengucapkan kalimat ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dalam mimpi buruk itu dengan membacanya 3 kali itu maca ta'awud. Ngidul iwe pitelu kemudian baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab uang bisa ngimpi buruk ini pasti ada akibatnya. Satu lantarannya ketika tidur, ketika arpan turun tidak membaca doa. Akeh wong bakal ngimpi buruk itu berawal dari tidur yang tidak berdoa. Ajari arpa itu baca doa jika Allahumma ahya wa ampun. Maca bismillah ping 1000, maca kulhure ping 3, maca surat Al-Falaq ping 1, maca surat An-Nas ping 1, maca Al-Fatihah ping 1, maca ayat kursi cici, maca terus-terusan, orang turun-turun. Terkadang ngantuk sih terus langsung turun ya kak. Oh ya kayak lempang baik. Karena pembelan Langsung limpang. Kegeringan. tapi ada beberapa penyebab seseorang yang penyebab seseorang bermimpi buruk. Salah satunya adalah stres dan cemas. Wong bakal lagi stres, pikiran ini atau pikiran lagi cemas, dia akan bermimpi buruk pada saat tidur. Wong bakal dari pikiran stres, cemas, ini bisa menyebabkan seseorang akan bermimpi buruk. Tapi kalau pikiran lagi senang, insya Allah orang mimpi buruk. Mimpi orang lagi stres itu contoh ada tugas, ada pegawaian, tapi dulu berangkat pegawaiannya. Dulu stres itu ya, enggak ada stres itu baru boleh. Ini contoh itu. Akan pikiran. Cemas terlalu banyak pikiran, inilah bisa menyebabkan seseorang dalam tidurnya akan bermimpi buruk. Tidur, betul Dia untuk tidur bagian daripada Tuhan. Berenang lindur borong pisan. Apa nih dong? Lewat ya. Jangan kalau di orang bisa tidur baik. Tapi bertangan kan masih aja kan. Iya, borong pisan. Tapi kalau kita tidurnya diawali dengan doa, terlebih kita memohon kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam sekian, jam 3. Insya Allah kita Biasa tadi berjuang kalau nanti ada yang berjalan ikut mana kabur mana jadi kondisi pikiran yang stres dan cemas ini bisa mengakibatkan seseorang akan bermimpi buruk. Terus perasaan trauma ini juga dapat
menyebabkan seseorang akan bermimpi buruk. Trauma kecelakaan. Misalkan lagi numpak kendaraan, arah disenggol, arah tabrakan. Nah, ini hal-hal yang trauma. Misalkan pengen numpak motor, motor lucu sampai lari motor ya. Ini perasaan trauma. Banyak sekali. Jadi perasaan trauma ini juga dapat menyebabkan seseorang bisa bermimpi buruk. Maka jangan lupa sebelum tidur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu jangan setelah kita merasakan mimpi buruk terbangun, segeralah membaca ta'awudz sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus anjuran yang ketiga, wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Wal yatahawwalan becing ngaliha sapa ahadukum sira kabeh an jambihi saking lambunge sira kabeh sak lambunge ahadukum alladhi ahadana kang ana sapa sira iku alaihi ing atase alladhi wal yatahawwal kan jambihi alladhi kana alaihi. Anjuran yang ketiga, dan hendaklah kita berpindah kali. Kita mau mimpi buruk dalam posisi tidur terletak atau melumah, atau miring, atau dalam keadaan ke kanan ke kiri. Ini waliyat awal. Hendaklah kita berpindah posisi tidur kita, ataupun berpindah posisi tempat tidur kita. Ini buruk, aslipi, terus hendaklah kita berpindah. Misalkan mau mimpi yang melumah, bermimpi buruknya tidur terletak atau melumah, berarti berpindah di posisi tidur dari miring. Mau ngiwe berarti ngiwirnya tengah. Kalau mau nengan berarti ngiwe. Berpindah posisi tidur. Berpindah posisi tidur. Alladzi kana alaihi. Intinya yang semula tempat itu kita, yang semula pada tempat yang kita lakukan dalam bermimpi buruk. Misalkan posisi rumah segera miring masih mimpi buruk baik, ngime masih mimpi buruk baik, kali tempat tidur. Gara-gara engan laki-laki tidur di kamar turun di kamar gara engan gitu. Akhirnya dengan pikiran yang stres ataupun lagi kurang nyaman. Ini enak ngerti beli. Ngerti. Ngerti. Kalau enak ini Angan saya. Kapan angan ini lagi asik. Kapan lagi enak gitu. Lagi orang asing gitu. Turunnya di gurih. Bawa jone. Orang ada turun di kan. Lagi enak. Lagi bohong. Iya nih. Dengan pikiran yang lagi kurang baik, sehingga dalam tidurnya pun juga bermimpi buruk, mimpi biasa. Akhirnya mimpi biasa turun rumah mimpi biasa, turun mimpi biasa, turun mimpi biasa. Ini jangan mimpi biasa. Akhirnya pasti mau enak layu karena ini laki turun. Tidak turun di mana, berak baik, mereka berubah di turun deh. Langsung dijaga.
boleh engan jadi angan maju dari gara-gara mimpi buruk. Jadi anjuran yang ketiga, ketika kita bermimpi buruk, segeralah beralih posisi tempat tidur. Saat posisi tidur kita beralih, dialihkan tetap mimpi buruk. Segeralah kita berpindah tempat tidur. Ternyata apa bunyi, apa jadi. Akhirnya alih di kamar. Ini tempat tidur yang semula kita gunakan pada saat bermimpi buruk berpindah. Ini anjuran yang ketiga. Intinya dalam kajian ini, pada saat kita bermimpi buruk, segera mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW dengan 3 hal. Hal yang pertama, kita hendaklah menunda ke sisi kiri sebanyak 3 kali. Anjuran yang kedua, hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca kalimat ta'awudz, yaitu sebanyak 3 kali. Anjuran yang ketiga yang harus kita lakukan, hendaklah kita berpindah posisi tempat tidur yang semula tempat tidur kita gunakan. Jika insya Allah dengan berpindah ini, kita akan berpindah dengan suasana di tempat yang baru dan suasana dengan pemikiran dalam tidur kita yang baru. Insya Allah orang istimewa. Lalu bisa pindah tempat tidur masih di beda. Ini di beda ya. Boleh lagi beda. Kira. Bisa baca turunan ya. Boleh Wudhu kalian turunan insya Allah pernah. Kita kalau perkara ibu pintel, masa ta'awud pintel. Kalau pindah posisi, ini anjuran pada saat kita merasakan bermimpi buruk di dalam tidur. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan semata-mata datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari kebodohan dua pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya